Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Haleluya. Coba boleh oleh kiri kanannya mungkin Shiloh dulu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Sebelum kita memulai pujian penyampaian kita baca firman Tuhan dulu di Mazmur 103 ayat pertama dan kedua. Ready? Ready? Kurang dong. Ready? Haleluya. 3, 2, 1. Dari hai jiwaku, pujilah, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah. Haleluya. Terkadang kalau kita tanpa sadar nih, kita datang ke tempat ibadah, apa yang kita inginkan? Tuhan, bantu saya dalam kondisi saya bla 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 bla. Manusia terkadang egois, pinginnya dirinya terus yang dibantu, ditolong. Tanpa sadar dia lupa bahwa percayalah bahwa Tuhan itu selalu akan menolong kita. Tanpa kita meminta pun Tuhan sebenarnya sudah tahu apa kondisi kita. Amin. Amin. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah kata-kata pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan itu sebenarnya tujuannya, konsepnya bahwa itu semuanya tertuju sama Tuhan. Tertuju sama Tuhan. Terus bahasa aslinya pun saya juga mempelajari bahwa bahasa aslinya dalam bahasa Ibraninya itu adalah barak. Barak itu kata puji, praise dan memberkati Allah. Kok bisa memberkati Allah? Nah, kadang-kadang kan kita bingung nih, memberkati Allah itu kenapa kok memberkati Allah? Seharusnya kan Allah yang memberkati kita. Tapi saya baca bahwa artinya lagi adalah memberkati Allah itu sebenarnya konteksnya bukan kita memberkati Tuhan, tapi itu bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Tadi saya tanya Kodif, artinya apa ini Kodif? Bilang gitu. Satu, itu jadi juga dasar bahwa bentuk ekspresi iman kita sama Tuhan. Yang kedua adalah relationship kita sama Tuhan. Membangun hubungan antara Bapa disenangkan dan kita juga menyenangkan Bapa. Amin. Amin. Jadi ayo setiap jemaat di tempat ini bahwa percayalah Tuhan tahu kebutuhan kita semuanya. Dasarnya Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi yang kita harus senangkan adalah Bapa kita yang luar biasa itu. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas. Amin. Tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya Tuhan. Engkau
selamat kami, pelindung kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Sena indah let our King believe. Hallelujah. Oh, let's sing together. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna, amin. In the highest, let our King be lifted up. Oh, sekali lagi katakan yang keras. Hosanna. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba sekarang toleh kiri kanannya katakan Tuhan itu baik loh. Haleluya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya.
setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, hatiku Bersyukur, jiwaku aku memuji mulutku. bersorak memuji Allah. Yesus, ajaib Perbuatanmu, besar anugerahmu, mataku hatiku memuji namamu. Sing one more. Tiada terukur besar. Kasih setiamu Tuhan, besar Jemaat yang keras. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hey. Hatiku Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan hatiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Yang keras dong. Haleluya. Keras. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Thank you. Jauh tinggi mengatasi langit, Sing. dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu. Oh, oh. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, amin. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Mengalir bersamamu. Yang keras. Bersuka di dalammu, Kurang keras. Asik.mu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan melayani. Melayanimu Tuhan di dalam cintamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sing, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Yang keras katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur
puji dulu. Ini kalau orang bersuka cita biasanya mukanya gimana? Happy toh? Masa lagu bersuka mengalir. Nah, aduh. Ini gimana responnya ini? Ayo dong, yang greget sedikit dong. Pujilah Tuhan. Tuhan, hai jiwaku. Katakan mengalir bersama. Senyum. Hey, hey. Yeah. Sing. Timu Tuhan dalam kegerakanmu. Hey, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. mengalir lagi, katakan mengalir, mengalir. Bersuka di dalammu, Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, di dalam sukacitamu. Sebab yang membuat sukacita. Sekali lagi adik ya. Katakan mengalir. Berapa aja? Mengalir. Cepat. bersamamu, Yang keras dong. bersuka Di dalam. dalammu, C. mengikutimu Tuhan. Dalam kegerakanmu. Melah. Haleluya. Melayanimu Tuhan, Katakan. di dalam Suka. citamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya, oh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. citaku penuh. Haleluya. Saya silakan jemaat duduk kembali. Kita panggil anak-anak Rocky, adik-adik Rocky semuanya maju ke depan. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk adik-adik Rocky. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu atas setiap adik-adik Rocky di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah menyelamatkan setiap mereka. Biarlah hari ini Tuhan melalui ibadah mereka di Rocky, mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus yang hebat yang telah menyelamatkan mereka. Ketika mereka masih kecil pun Tuhan, kami percaya Roh Kudus boleh menolong mereka, mereka boleh mengerti arti Kristus yang hebat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya iman mereka boleh semakin bertumbuh, bukan karena kekuatan orang tua, bukan karena kekuatan guru-guru Rocky, tapi iman mereka boleh bertumbuh itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau, hidup dalam takut akan Tuhan, itu juga karena kasih karunia-Mu. Kami percaya kehidupan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang hebat, yang telah menebus mereka mulai dari 2000 tahun yang lalu, hari ini, dan sampai yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan, segala berkat terbaik tercurah atas setiap adik-adik Rocky di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom NGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang.
Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan, kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh, bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat, yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Kalian saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau saya ingatkan, jamu ya, jaga mulut ya.
Jaga diri ya, jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran, karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan, dan juga self righteous, merasa diri benar. Ini saudaraku, dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita, terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh, saya tidak mungkin kalah, saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati, pelajaran daripada Uta AB ini yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat, kan dia seorang judoka, dia potong rambut yang pendek, tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku, saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati, siaga, waspada. God bless you. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Allah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah,
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Apakah yang membuat kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dan Allah yang menepati janjinya, Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. 2000 tahun yang lalu di kayu salib, Dia mengenapi seluruh janji Allah tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal, tentang hidup bersama Dia selama-lamanya, menikmati Allah selama-lamanya. Dan itu dimeteraikan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah ada janji Allah yang setia, janji Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Nah, sementara kita menantikan janjinya disempurnakan di langit bumi yang baru, kita masuk dalam pengudusannya, kita masuk dalam prosesnya, sehingga kita semuanya bisa melihat betapa Tuhan menyertai kita, betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes, memang ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada kegagalan. Tetapi yang membuat kita yakin pasti bahwa Dia tidak meninggalkan kita adalah salib itu sendiri dan kebangkitannya. Dan melalui Roh Kudusnya semuanya dimeteraikan di dalam diri kita. Kami bersyukur Tuhan, dan ampuni kami kalau kami sering melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan ini. Kami seringkali mengandalkan pengharapan-pengharapan yang lain di luar Engkau. Kami seringkali lupa bahwa janji-Mu itu selalu iya dan amin. Meskipun kami belum mendapatkan jawaban-jawaban dari-Mu, tetapi kami sudah melihat jawaban yang terbesar, teragung, yaitu kayu salib, pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu ampuni kami kalau kami sering lupa, kalau seringkali kami meninggalkan Engkau, menjadi tidak setia. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami kembali pulang melalui kabar baik-Mu, bahwa Engkau sajalah yang membuat hati dan jiwa kami rest, hati dan jiwa kami beristirahat di dalam Tuhan, di dalam seluruh pergumulan hidup kami di dunia yang sudah jatuh ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah berita Injil kerajaan-Mu ini disampaikan, mengubah cara pandang kami, cara melihat kami kepadamu, cara melihat kami kepada dunia ini, cara melihat kami kepada diri kami sendiri. Itu diubah oleh kuasa Injil-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah sementara firman-Mu disampaikan, kabar baik, kabar pembaruan ini diberitakan, hati kami diubah pula oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim RPC. Jadi kalau saudara lihat di sini itu kayaknya luar biasa ya. Itu sebenarnya dadakan. Ya puji Tuhan semua karena pertolongan Tuhan, karena Koko Luki yang seharusnya memimpin pujian, doakan kemarin masuk IGD jam 12 sampai jam 2 dini hari. Ya doakan supaya comeback stronger ya. Ya, jadi Kimi dan mamanya nggak bisa hadir juga, ya tetap doakan. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Galatia sudah selesai, nanti kita nantikan seri yang baru di tahun depan. Lumayan hampir 30 minggu kita belajar Galatia, dan paling enggak saudara-saudara kita sudah berprestasi, tapi nggak boleh bangga atas prestasi kita ya. Dari 66 kitab, baru 1 kitab yang kita selesaikan. Masih ada 65 yang lain, Alkitab yang saudara percaya. Nah hari ini kita akan temanya bebas ya, tapi saya akan menyampaikan tema tentang Injil dan uang. Nah, Injil dan uang ya.
Ya, gospel and money. Ya. Nah, Injil dan uang. Siapa yang suka Injilnya atau siapa yang suka uangnya? Ya, kebanyakan kita suka uangnya ya. Nah, saya ambil ayatnya dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Kalau saudara baca judul perikopnya adalah bendahara yang tidak jujur. Apa pula ini ya. Nah, di pasal-pasal ini, di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Waktu itu Yesus sudah tenar, viral, Tuhan Yesus dikerubutin orang, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya waktu itu. Karena mereka merindukan pembebasan, mereka merindukan kedamaian, karena mereka dijajah oleh Romawi. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik bagi mereka yang terpinggirkan, yang tidak dianggap, yang tidak layak, yang lemah. Nah, kerajaan Allah datang untuk mereka. Nah, tapi Tuhan Yesus juga bukan cuma sekedar memberikan pengharapan. Tuhan Yesus juga memberikan challenge, Tuhan Yesus memberikan undangan untuk para pengikutnya pada waktu itu. Pikul salib, sangkal dirimu. Ya, kita ini senang tema-tema pengharapan, tema-tema kesembuhan, tema-tema pembebasan. Tapi begitu Tuhan Yesus mengajak, mengundang kita untuk pikul salib dan sangkal diri, kita tidak mau. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada mereka ya. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar menyampaikan apa yang enak di telinga, tapi dia juga menyampaikan challenge kepada mereka. By the way, sebelum saya lanjut, minggu ini kita memasuki Minggu Misi. Ya, nanti apa yang saudara dengar hari ini adalah berhubungan juga dengan misi. Ya, jangan lupa. Jadi memang tidak ada presentasi. Jadi saudara tetap merenungkan apa yang selama ini sudah dipresentasikan oleh Bro Evan. Ya, jadi direnungkan, dikunyah lagi. Nah, bulan depan nanti kita up lagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan salah satu poinnya berhubungan dengan misi. Ya. Nah, pesan Tuhan Yesus lebih menegur orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi kalau saudara dengar pengajaran Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sikat itu orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sombong, self-righteous katanya Pak Gembala tadi ya, Pak Arifin. Merasa benar sendiri, merasa lebih kudus, merasa lebih oke dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Jadi mereka menekankan melakukan kewajiban agama supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Kita sudah belajar dari surat Galatia. Nah, pengajaran Tuhan Yesus ini tidak seperti itu, ya. Tuhan Yesus itu tetap memberikan tanggung jawab, tetap memberikan berita pengharapan, tapi dia juga menantang iman mereka, ya. Supaya mereka itu bukan cuma sekedar menerima kasih Tuhan, disayang-sayang, dilus-lus, tapi juga ada challenge di situ. Nah, bedanya dengan orang Farisi itu cuma menekan dengan aturan, dengan hukum, ya. Tapi hidup mereka tidak jadi teladan dan jadi contoh, bahkan mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat itu sendiri. Nah, setelah itu, pasal-pasal sebelumnya, nah masuk pasal 16, apa yang akan kita baca hari ini, Tuhan Yesus berbicara khusus kepada murid-muridnya. Setelah banyak orang, nah pasal 16 Tuhan Yesus ngumpulin murid-muridnya. Orang-orang terdekat yang ada di circle-nya, 12 orang, ya, dikumpulin. Nah, tentu kita penasaran. Di umum Tuhan Yesus ngomong apa, di circle yang paling kecil Tuhan Yesus ngomong apa ya di antara murid-muridnya? Kira-kira apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ini kayaknya fellowship tertutup ya. Apakah tentang hermeneutika, ilmu menafsirkan Alkitab? Apakah yang ikut kemarin kelas Exol, apakah itu pelajaran tentang doktrin Alkitab? Ya. Doktrin Allah Tritunggal, ya, eskatologi kedatangan Tuhan yang kedua, atau pendalaman Alkitab dari kitab Imamat, Bilangan. Wah, siapa yang suka baca kitab Bilangan? Pasti suka ya, sering ngambil quote-nya dari situ ya. Bilangan apa ya, angka-angka. Ya, tapi tentang apa? Tuhan Yesus ngomongin tentang apa? Tuhan Yesus ngomongin tentang ini, mengejutkan. Tuhan Yesus ngomongin tentang the spending, pengeluaran. Pengeluaran dalam hari ini tentang uang, tentang doku, doi, pipis, cien, duit. Apalagi bahasa daerah kalian. Ya. Ya, ini berhubungan dengan apa sih? Ini berhubungan dengan dosa keserakahan. Ya. Dosa keserakahan, greed. Saudara bisa lihat keserakahan di dalam diri kita, dosa keserakahan di dalam diri kita. Lihatlah pengeluaran saudara di bagian mana yang paling banyak.
Dan ini menjadi masalah. Kenapa kok menjadi masalah? Karena sering kali dari kita tidak melihat keserakahan ini sebagai dosa besar. Betul? Beberapa banyak orang datang ke ruang konseling, tidak pernah ada orang datang ke ruang konseling lalu ngomong seperti ini, Pak Pendeta, saya butuh doa dari Bapak. Karena saya terlalu serakah. Tidak ada. Ya, biasanya saya terikat pornografi Pak. Saya terikat oleh amarah yang tidak terkendali. Hampir kebanyakan dosa-dosanya seperti itu. Saya habis melakukan ini, melakukan itu. Tetapi jarang saya sangat serakah sekali Pak. Itu hampir nol. Mengapa kita sering menghindari topik ini? Kenapa? Karena kita bergumul dengan banyak dosa yang kita anggap dosa-dosa besar, dosa-dosa yang luar biasa itu. Sehingga dosa keserakahan ini tertumpuk. Seperti WA kita yang tidak pernah dibaca itu loh. Tertumpuk. Ya, ini real banget kan? Chat WA dari temenmu, dari pendetamu, dari mana tim pelayananmu ketumpuk, nggak kebaca. Jadi seolah-olah dosa ini nggak ada. Jadi kita mungkin sebenarnya kita semua memiliki masalah dengan keserakahan, tapi kita tidak mampu melihatnya. Ini yang disebut blind spot. Kenapa? Karena dosa keserakahan menurut budaya kita, menurut budaya dunia, justru itu dibela dan dihargai. Wah, dia pekerja keras. Dia itu sangat punya ambisi yang luar biasa. Itu dia lakukan demi keluarganya, demi orang lain. Jadi ada hal-hal yang membuat dosa keserakahan itu mendapat penghargaan justru. Jadi dosa ini termarinasi dengan baik di dalam hati kita. Dunia masak nih. Termarinasi dengan baik, meresap ke dalam sumsum dan tulang kita, masuk ke hati kita, membentuk hati dan keinginan kita, membentuk pola pikir kita, membentuk pola tindak kita. Tanpa disadari ini menjadi kanker. Kantong kering ya, bukan ya. Kanker, tak terasa, tak terlihat, tapi tiba-tiba boom, mati. Tiba-tiba langsung kita mengalami sesuatu yang buruk. Sampai satu waktu itu disingkapkan, kita kaget. Loh, kok bisa gini ya aku ya? Kok bisa aku terjebak dengan hal-hal yang seperti ini ya? Karena itu Tuhan Yesus menganggap topik ini dengan sense of urgent. Dengan perasaan rasa yang sangat mendesak. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. Yang cinta Injil baca ayat yang ganjil, yang cinta uang baca ayat yang genap. Ayo kita baca bersama. Ya kan judulnya kan Injil dan uang. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berkata, ini cinta Injil ya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kena SP dia. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Wow. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, uang yang tidak jujur. Supaya jika uang itu, mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar.
Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenal harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Nah, tema khotbah kita hari ini ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama-sama. Money and godliness. Ini salah, ini saya belum ganti ya. Ini sesuai dengan tema rock yang berapa bulan yang lalu ya. Uang adalah anugerah dan kedua adalah uang atau sumber anugerah. Uang atau sumber anugerah. Yang ketiga adalah uang dan persahabatan sejati. Mari kita bahas yang pertama, uang adalah anugerah. Itu ayat yang diambil untuk dijadikan poin pertama. Ya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Yang bagian pertama. Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang sangat mendasar tentang bagaimana seharusnya murid-muridnya, termasuk kita, terhadap uang. Bagaimana sikap kita terhadap uang. Nah, Tuhan Yesus secara jelas memberikan sebuah peran kepada kita semua, kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan kepada gereja Tuhan pada hari ini. Apa peran itu? Perannya adalah kita bukan pemilik, tetapi pengelola. Kita bukan pemilik uang, tapi kita adalah pengelola uang. Tuhanlah pemilik uang itu. Itu poin pertama. Setuju saudara? Kok kayaknya berat? Enak aja ya. Enak aja. Ini aku bekerja keras loh Tuhan. Aku mulai dari nol loh Tuhan. Aku mulai dari minus bahkan. Aku bekerja keras, aku kerja profesional, aku banting tulang, ya, banting pintu, banting istri. Aku banting semuanya. Ya, aku bekerja keras sampai aku ada di puncak hari ini, sampai aku sukses hari ini. Ini tidak berarti bahwa Alkitab sedang menyederhanakan atau merendahkan kerja keras kita, bukan. Untuk menghasilkan uang, bukan. Sangat dihormati Anda bekerja keras, sangat dihormati Anda profesional. Banyak dari kita sudah bekerja keras secara itu semua, profesional, kerja keras, sungguh-sungguh, itu fakta yang patut diapresiasi. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Oh, udah boleh, self-center. Jebakan itu ya. Nah, walaupun demikian, Alkitab mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kita, di balik layar, di dalam hidup kita yang merupakan gift, grace, pemberian. Sadar enggak? Yang sejatinya kita tidak pernah hasilkan atau usahakan. Apa itu? Kita cuma tinggal menerima saja. Apa itu? Contohnya hidup. Hidup yang saudara hidup ini. Ada lagunya, kemurahanmu lebih dari hidup. Hidup kita tidak pernah mengusahakan loh. Benar enggak? Ada yang sini pernah milih lahirnya di mana, orang tuanya siapa? Enggak ada. Kita bertumbuh tiba-tiba bertumbuh sendiri segede ini tanpa ada orang yang ngasih makan, tanpa orang yang memberikan pendidikan, menyekolahkan saudara, tiba-tiba saudara pintar. Enggak ada. Bagaimana kita memandang kehidupan kita? Kehidupan itu adalah sebuah gift. Sebuah pemberian yang kita tidak bisa usahakan. Jadi kalau saudara bisa bekerja sampai hari ini, itu ada faktor di mana saudara menerima gift, di mana saudara tidak bisa mengusahakan itu. Sadar enggak? Jadi benar bahwa bahwa kita bukan pemilik uang, kita adalah pengelolanya. Tuhanlah pemiliknya. Seringkali di balik layar itu ada banyak hal yang merupakan anugerah, sehingga kita tidak bisa bekerja. Untuk itu, kita bukan bekerja untuk itu. Tetapi itulah yang membuat pada akhirnya kita bisa menghasilkan uang hari ini. Saudara bisa kuliah, ya, meskipun saudara, oh ini hasil usahaku sendiri. Tetapi saudara bisa sampai segede ini. Ada orang tua, ada orang-orang yang memelihara saudara, sehingga saudara bisa sampai segede ini dan kuliah. Itu luar biasa ya. Itu anugerah. Kesehatan, bagaimana dengan kesehatan? Saudara sukses tapi sakit-sakitan terus. Uang saudara dipakai untuk mengobati sakit saudara. Kalau saudara sekarang bisa bekerja dengan kuat, dengan hebat, dengan luar biasa, sadari bahwa ada gift
di balik layar itu ada anugerah yang Tuhan berikan. Jadi benar bahwa kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Saya kasih contoh yang lain. Kenapa kok kita berat merasa bahwa Tuhanlah pemilik semuanya termasuk uang kita? Kenapa kita merasa berat? Saya kasih contoh ya. Ketika kita memberikan persepuluhan, ya, saya tidak pernah khotbah persepuluhan seumur hidup saya kalau khotbah, tapi kali ini saya senggol dikit lah. Ya, kita memberikan persepuluhan, kita merasa kehilangan 10%. Kenapa kok seperti itu? Karena kita merasa bahwa uang itu adalah milik kita. Betul? Nah, coba bayangin ini bagiannya Arek nih ya. Venture capital. Sebuah perusahaan VC, venture capitalist, yang memberikan modal, memberikan dana ya, yang memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk dikelola oleh orang itu. Bayangin jika ada VC, perusahaan VC yang memberikan uang yang sangat besar untuk dikelola oleh kita. Misalnya anggap saja di sini Leo. Ini terobosan keuangan Leo ya. Leo, aku tahu kamu lulusan yang terbaik di Sticky. Waduh, sekarang bukan Sticky ya, Ubinus. Ya, sini aku mau kasih venture capital ya, suatu modal besar untuk kamu, sangat besar. Syaratnya cuma satu, mudah syaratnya. Aku kasih duit ke kamu cuma tinggal balikin 10% aja uang yang kamu kelola. Bayangin saudara, ya, kita dikasih uang 100% dari pemodal, tapi justru pemodalnya mendapat cuma 10%. Dan itu syaratnya. Kamu cuma bikin laporan itu aja, balikin aja 10%. Siapa yang enggak mau? Kita menikmati 90%-nya, 10%-nya dibalikin. Apakah itu disebut kehilangan 10%? Tidak, kita bukan kehilangan 10%. Tapi justru kita mendapatkan 90%. Kenapa kok kita merasa kehilangan 10%? Karena kita merasa bahwa uang itu milik kita. Aduh kalong ya duitku ya. Kalong itu apa? Kelelawar. Aduh ya duitku berkurang ya. Duitku berkurang ya 10%. Aduh seandainya 100% semuanya aku bisa nikmati. Ya kok dipersembahkan. Kita merasa uang itu milik kita. Refleksi. Bagaimana kita memandang diri kita terhadap uang? Apakah kita melihat diri kita sebagai pengelola atau sebagai pemilik? Itu yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih baik berinvestasi dalam sebuah hubungan dengan pemilik uang itu daripada terlalu fokus pada uang itu sendiri. Benar nggak? Siapa pemilik uang? Tuhan. Lebih baik kita membangun relasi dengan pemilik uang itu daripada uang itu sendiri. Dan ini menghantar kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah uang dan sumber anugerah. Ini adalah bagian yang paling penting, tapi justru membingungkan. Karena ini adalah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sulit. Karena kita membacanya, kalau kita membacanya sekilas, sepertinya Tuhan Yesus itu sedang memberitahu murid-muridnya untuk bertindak tidak jujur seperti bendahara itu. Betul ya? Kalau bacanya sekilas. Nah, kita bisa lihat di ayat 8. Tuhan Yesus memuji bendahara ini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah ini gimana maksudnya? Kok kayaknya Tuhan Yesus itu menyuruh kita berlaku seperti bendahara yang tidak jujur ini? Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dari mana kita bisa tahu bahwa ini maksud yang salah? Bahwa kita disuruh menjadi seperti bendahara yang tidak jujur. Dari mana kita tahu bahwa ada sesuatu yang benar yang Tuhan maksud? Kalau saudara baca, di ayat yang tadi, membaca dengan cermat di akhir ayat 8, dikatakan Tuhan Yesus berkata, ada dua kelompok. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik. Sedangkan kita kan bukan anak-anak dunia. Disebut di situ kita ini adalah anak-anak terang. Jadi ada dua kelompok, anak-anak gelap, anak-anak dunia dan anak-anak terang. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus ini bukan menyuruh kita supaya menjadi seperti bendahara yang tidak jujur. Tuhan Yesus hanya mau menunjukkan bahwa itu lihat tuh,
cara-cara dunia mereka melakukan seperti itu. Tetapi kamu anak-anak terang, kamu seharusnya tidak melakukan seperti itu. Tapi inilah yang harus kamu lakukan dengan melihat apa yang mereka lakukan sebagai anak-anak dunia itu tadi. Ini yang harus kamu lakukan. Jadi Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka untuk berlaku seperti bendahara yang tidak jujur itu. Karena Tuhan Yesus menganggap itu perbuatan orang-orang dunia, anak-anak dunia. Tetapi kamu itu siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Kamu berbeda. Kamu jangan mau kalah dengan orang-orang dunia itu. Apa maksudnya itu? Kenapa lalu bendahara yang tidak jujur ini dipuji? Karena faktanya bendahara yang tidak jujur ini mempunyai hubungan yang melampaui uang. Dia pinter, dia cerdik, yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Yang dipuji sama Tuhan Yesus itu dijadikan contoh itu adalah kecerdikannya, kewisannya, apa sih? Kebijaksanaannya. Dia, bendahara yang tidak jujur ini, menganggap hubungan itu jauh melampaui uang. Nah, apa maksudnya? Pada perumpamaan ini, si bendahara tertangkap karena curang kan? Tidak jujur dan akan segera dipecat. Betul ya? Karena saudara kita baca tadi. Namun demikian, sebelum ia dipecat, ia punya ide. Ceritanya gitu kan? Ia punya ide. Ia mendatangi 2 klien bosnya. Ini menarik, 2 klien kaya bosnya. 2 klien itu bukan klien miskin, klien kaya yang dipinjamkan kapital, yang dipinjamin modal oleh bosnya. 2 klien ini terlihat sebagai orang bisnismen. Kok bisa tahu dari mana? Dari jumlah uang yang mereka pinjam. Itu bukan uang karena mereka miskin, mereka pinjam, bukan. Justru karena mereka sedang melakukan bisnis, pinjaman bisnis. Dari jumlah uang yang mereka pinjam. Mari kita lihat ya. Saya hitung dengan cepat, nanti saudara bisa tanya ChatGPT dan sebagainya. Ya, mari kita lihat klien pertama. Ia berhutang 100 tempayan minyak. Nanti saudara cek satu tempayan itu berapa liter. Jadi ini ada 100 tempayan, kurang lebih saya hitung 2.200 liter minyak zaitun. Oke. Ya. Setara dengan, saya total langsung, setara dengan gaji 3 tahun. 1 dinar itu sama dengan gaji sehari. Jadi ini sekitar gaji 3 tahun. Jadi ini uang banyak untuk memutar bisnisnya. Klien kedua itu mempunyai 100 pikul atau 100 kor gandum. Itu sama dengan kurang lebih 22.000 liter gandum. Atau sebanyak kurang lebih 17,2 ton. Ini pemain bisnismen. Ya, setara dengan gaji 6-8 tahun. Wow. Nah, 2 klien ini meminjam uang bukan karena kekurangan, saya ulang lagi. Tetapi untuk berinvestasi di bisnis mereka. Sudah wajar hal kayak gini ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh bendahara ini? Bendahara yang cerdik ini. Dia mikir, nampaknya ada orang-orang kaya klien bosku. Aku datang ke mereka. Aku ingin memenangkan hatinya. Aku ingin membangun hubungan dengan mereka. Aku ingin mendapatkan niat baik dari mereka, simpati dari mereka. Mungkin nanti kalau aku dipecat, aku masih memiliki masa depan bersama 2 klien bosku ini. Saudara bisa baca di ayat yang keempat. Aku tahu apa yang aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Cerdik gak ini orang ini? Ciami orang ini ya. Kalau bahasa Jawa Timurnya apa? Ulo. Cerdik ini. Ya. Ia memberikan, yang diperhatikan, apa yang dia lakukan? Ia, bendahara ini memberikan diskon dari utang yang harus dibayarkan, supaya nanti ketika dipecat, orang-orang ini bisa menolong dia di kemudian hari. Bahkan bisa mempekerjakannya lagi. Nah, mungkin saudara yang kritis berpikir, loh ini kan tindakan yang tidak benar. Kok Tuhan Yesus seolah-olah ngajarin kita melakukan seperti ini kan tindakan yang tidak jujur. Nah, saudara perlu perhatikan nih, latar belakang dari budaya pada waktu itu. Ya, permasalahannya kan kayak gini.
Jika kita berpikir kritis, kita mungkin akan berpikir, bukankah itu uang bukan miliknya bendahara itu? Bosnya kan rugi, kalau bosnya tahu pasti masalah nih. Tetapi di ayat firman Tuhan tadi, bosnya justru memuji tindakan bendahara yang tidak jujur ini. Why? Kenapa? Jadi gini, jadi kemungkinan besar hutang bos yang dipotong itu tadi, dari tagihan itu tadi, itu adalah bunga, ini ada beberapa tafsiran ya, itu adalah bunga yang seharusnya dilarang berdasarkan hukum Musa. Hukum Musa kan tidak boleh meminjamkan dengan bunga toh. Nah, bagi bosnya si bendahara ini, bosnya melihat bahwa bendahara ini seolah-olah justru mengangkat harkat martabat bosnya. Kan hukum Musa kan tidak boleh ada bunga. Terus dihapusin, berarti orang-orang ini akan melihat, wah ini orang bosnya ini ciamik nih, sampai aku dipotong nih. Jadi yang dipotong itu bukan merugikan bosnya, justru membawa kebaikan buat citra diri bosnya pada waktu itu. Meskipun motivasi dari si bendahara ini apa? Gak baik ya, gak jelek. Tapi intinya adalah dia punya pemikiran, oh kalau gitu bunganya aku potong nih. Jadi dia tidak motong dari uang bosnya karena itu bukan miliknya. Jadi kalau dia potong dari uang bosnya berarti dia sekali lagi dia tidak jujur dan bosnya pasti marah. Karena uangnya lagi diambil lagi ya kan. Tapi dia potong dari bunganya. Yang pada waktu itu nggak boleh oleh hukum Musa. Wes tak potong ini. Atau ada tafsiran yang kedua, pandangan yang lain. Diskon itu berasal dari komisi atau bunga yang diambil bendahara di zaman itu. Pada zaman Yunani, Romawi, orang itu biasa penagih seperti bendahara ini yang mark up itu apa? Mengambil keuntungan. Ya, bendahara atau pengelola harta yang tidak jujur ini sering mendapat keuntungan dari tambahan bunga atau markup yang dikenakan pada piutang itu. Bisa jadi ia menghapus bagian, perhatikan, bisa jadi ia menghapus bagian yang menjadi keuntungannya sendiri. Jadi komisinya dihapus. Ya, jadi itu bukan milik tuannya. Contoh nih, jika utang aslinya 50 tempayan minyak, terus dia markup jadi 100, berarti dia dapat cuan berapa? 50 kan? Nah yang 50 ini yang dia potong, waktu ia potong jadi 50, udahlah kamu bayar 50 aja, bikin lagi surat itu. Ini cerdik ya. Yang dia hapus sebenarnya bagiannya sendiri. Apa yang mau kita pelajari dari ini? Ini menjelaskan kenapa kok tuannya tidak marah, bahkan memuji kecerdikan bendahara itu. Ini buktinya bahwa, wah pinter orang ini ya. Jadi bendahara ini menghapus kelebihan yang mungkin berupa bunga yang tidak adil yang diembankan kepada klien bosnya ini. Maka tindakannya ini bisa dilihat sebagai justru pembalikan. Orang-orang yang melihat bosnya itu terlalu berlebihan, terlalu bertindak tidak adil, justru ini adalah pembalikan. Pembalikan apa? Justru orang-orang akan melihat bos ini, wah bertindak adil, ciamik ya dipotong. Meskipun motifnya egois. Inilah intinya pelajarannya. Apa yang cerdik dari tindakan bendahara ini? Bendahara ini berpikir tentang jangka panjang. Ia bersedia mengorbankan keuntungannya sendiri, perhatikan. Ia bersedia menyerahkan sumber daya keuangannya yang dimiliki selama ini untuk membangun relasi dengan dua pemilik bisnis di kemudian hari yang berpotensi bisa merekrut dia ketika dia dipecat oleh bos selamanya. Saudara nangkap sampai hari ini? Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus berkata di ayat yang saudara baca. Tidakkah kalian lihat orang Kristen, warga RGCC, warga kerajaan Allah, anak-anak terang, bahkan orang-orang berdosa yang tidak jujur di luar sana, manusia duniawi, anak-anak duniawi ini, mereka menyadari, mereka mengerti bahwa mereka akan jauh lebih baik jika dalam jangka panjang di masa depan mempercayai pemilik uang daripada uang itu sendiri.
Orang-orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana, yang belum kenal Tuhan Yesus di luar sana, belum menjadi anak terang, mereka berpikiran jangka panjang, bijaksana, bahwa uang itu terbatas. Yang melampaui uang itu adalah ketika engkau punya koneksi dengan orang-orang pemilik uang. Setuju saudara? Dia punya jangka panjang, tapi kenapa kamu anak-anak terang, kok enggak punya pikiran kayak gitu? Kamu lebih mengunggulkan uangmu daripada pemilik uangnya. Itu poinnya. Tuhanlah pemilik sumber daya tertinggi dalam hidup kita, termasuk uang kita. Kita akan mempercayakan kesejahteraan masa depan anak-anak kita pada uang atau pada pemilik uang. Apakah kita akan membangun hubungan dengan uang yang kita miliki atau kepada pemilik uang itu sendiri? Mana yang kita pilih? Pemilik uang atau uang itu sendiri? Ini tentu tindakan yang ini merupakan tindakan yang sangat tidak cerdas kalau tidak mau dibilang bodoh. Keserakahan di banyak bagian di dalam Alkitab digambarkan sebagai dosa dan memang dosa. Tetapi dalam bagian khusus ini, keserakahan digambarkan sebagai lebih ditujukan kepada kebodohan. Bagaimana mungkin kita mempercayakan hidup kita kepada sumber yang terbatas yang disebut uang, daripada membangun hubungan kepada sang pemilik uang. Anda memiliki sumber daya yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Tetapi kita lebih mempercayai sumber daya yang terbatas. Permasalahannya kayak gini. Iyalah ini khotbahnya oke lah, keren lah kok. Tapi bisakah kita memilih dua-duanya kok? Kan enak, lebih enak lagi kan kok. Ya, pastor lebih enak lagi kan adil. Aku bisa sama Tuhan, aku juga bisa sama uang. Dan bisa bersama-sama melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan kok. Untuk membangun RGCC, butuh gedung kan? Butuh yang lain kan? Ini bisa berjalan bersama-sama. Mengapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan dan uang sekaligus? Kenapa seperti itu? Mengapa harus ada salah satu yang kita pilih? Firman Tuhan tadi kan ngomong gitu kan? Nah di sini nih, saudara harus belajar nih. Kita harus belajar semua. Tuhan Yesus sedang menjelaskan di akhir perumpamaan. Karena apa yang kita lakukan itu bicara tentang sebuah game yang namanya zero sum game. Zero sum game. Apa zero sum game? Zero sum game ini menggambarkan situasi di mana keuntungan satu pihak selalu berarti kerugian pihak lain dalam jumlah yang sama. Saya kasih contoh. Contoh dalam kehidupan perjudian atau kasino. Uang yang dimenangkan pemain, salah satu pemain, adalah uang yang hilang dari pemain yang lain. Itu zero sum game. Ya, uang yang dimenangkan pemain yang lain, misalnya contoh ya. Satu mendapatkan untung 100 juta. Berarti di tempat yang lain ada yang minus 100 juta. Hasilnya apa? 0. Zero sum game. Misalnya sudah lihat di olahraga kompetitif, kemarin main bulu tangkis gitu ya. Dua orang yang bermain catur. Ada hubungannya, tadi main bulu tangkis ini catur. Kalau salah satu menang mendapatkan nilai plus 1, maka yang lain akan mendapat nilai minus 1. Hasilnya apa? 0. Itu totalnya 0. Ini namanya zero sum game. Kalau kamu untung 100.000 dalam sebuah transaksi, ada orang lain yang rugi 100.000 yang lainnya. Berbeda dengan yang namanya positive sum game. Positive sum game itu sebuah permainan di mana jumlah keuntungan dan kerugian lebih dari 0 karena tercipta sebuah nilai yang baru. Jadi bukan sekedar berbagi kue yang sudah ada, tapi membuat kue yang lebih besar sehingga semuanya mendapatkan keuntungan. Itu banyak contohnya, saya enggak mau ngomongin ini. Tapi yang ditekankan Tuhan Yesus itu adalah zero sum game. Anda tidak bisa milih, kalau Anda milih mamon, pasti yang dirugikan itu Tuhan. Iya kan? Tidak bisa milih salah satunya. Tuhan Yesus di sini menekankan tentang zero sum game ketimbang positive sum game. Di akhir perumpamaan Tuhan Yesus menyajikan kepada kita sebuah pilihan. Dan ia berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus memilih kemana hati kita akan dialokasikan, akan diarahkan. Di mana kepercayaan kita akan tempatkan, ke mamon atau ke Tuhan Yesus.
Jika kita mengalokasikan sejumlah X kepercayaan kita dan ketergantungan kita, dan uang itu akan menjadi sejumlah X kepercayaan kita juga, ya, ketergantungan dan uang dari Tuhan, ya, ketergantungan dan uang dari Tuhan, itu tidak bisa dipilih, pasti ada salah satunya yang rugi, ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Ya, ini Tuhan Yesus menjelaskan kenapa kita tidak bisa milih salah satu. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Tidak bisa, ya. Makanya harus pilih salah satu. Bayangkan seorang yang sangat mempercayai Tuhan ketimbang uang. Bayangkan ya, dia tidak peduli dengan uang. Dia milih hanya Tuhan sumber harapanku. Hanya Tuhan sumber sukacitaku. Model orang itu gimana sih? Bentukan orang itu gimana? Kalau ada orang yang benar-benar dia milih, oke lah, aku nggak bisa pilih dua Tuhan, Mamon atau Tuhan. Aku pilih Tuhan nih. Modelan orang itu gimana? Kalau saudara bisa gambarin. Nampaknya seperti apa? Ia akan nampak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki sedikit uang sepanjang hidupnya. Ada orang pendeta ngeles supaya tidak terhindar dari prosperity gospel. Oh, Tuhan Yesus itu kaya, buktinya perlu bendahara untuk mengelola uangnya. Itu bukan uangnya Tuhan Yesus, itu uang misi. Betul? Jadi sampai waktu ditanyain dijebak ya untuk memberikan persembahan, dia harus bikin mujizat, keluar koin dari mulut ikan kan. Ada duit. Dan memang banyak orang-orang kaya termasuk istri-istri pejabat yang mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Tapi itu bukan pelayanan Tuhan Yesus. Gaya hidupnya, gaya Tuhan Yesus tetap sederhana. Tidak seperti pastor-pastor zaman sekarang ini. Gayanya tetap sederhana. Itu bukan uangnya, itu uang untuk misi kerajaan Allah. Penampakannya seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus? Ia tidak cemas tentang apapun dalam berbagai hal. Dia percaya kepada Bapaknya. Betul? Tentang kehidupannya, tentang keuangannya. Coba lihat, dia diolok-olok karena status sosialnya. Dasar anak tukang kayu. Ya, mau bikin apa? Bisa apa kamu? Mengubah dunia boro-boro. Ya. Masih ingatkah dengan cerita Nathanael yang ketemu sama Tuhan Yesus? Hah, dari mana asalnya? Dari Nazaret. Memang ada yang baik keluar dari Nazaret. Ya. Nazaret aja nggak ada di peta pada waktu itu. Nggak ada yang baik berasal dari Nazaret. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap penghinaan itu? Apa dia akan marah kepada Nathanael? Enggak. Justru dia membimbingnya dengan kasih. Keren kan? Bagaimana orang-orang yang meremehkan Yesus sebagai anak tukang kayu, bisa apa sih kamu ini? Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Dengan semua itu, ia tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus memiliki kepercayaan diri yang mantap, yang tidak didasarkan pada uang. Ketika orang kaya dan berkuasa seperti Pontius Pilatus menangkap dia dan mengatakan, siapa kamu ini? Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan jati dirinya di depan orang kaya, di depan orang yang berkuasa. Ia tidak mengubah pendiriannya tentang kebenaran. Dia lurus tetap. Bagaimana dengan kita? Ketika tentara Romawi mengejek dia, membagi-bagikan harta miliknya, jubahnya dipecah-pecahkan, disalib. Apakah dia langsung ngenes gitu, aduh aku miskin telanjang? Enggak. Tanpa uang sepeser pun loh di kayu salib, perhatikan loh. Tanpa uang sepeser pun, tanpa sehelai baju pun. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak membenci mereka. Sebaliknya ia berdoa mengampuni perbuatan mereka. Seseorang yang sepenuhnya mengalokasikan kepercayaannya kepada Tuhan dan bukan pada uang akan seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan memiliki semacam rasa damai yang aman di dalam hidupnya. Rasa percaya diri yang solid, harga diri yang mantap, tidak panik sepanjang waktu tentang uang. Aku kok kurang uang. Mereka tidak akan dikuasai oleh rasa cemas yang tiba-tiba menyerang. Mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi keuangan. Mereka tidak akan diperbudak oleh keuntungan keuangan. Mereka tidak akan membagi dunia menjadi dua bagian.
ini sekuler, ini rohani. Enggak, mereka hidup di dalam dunia yang utuh. Memiliki dan tidak memiliki uang bukan masalah buat mereka. Karena mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mereka akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk untuk mencintai dan berdoa bagi orang-orang lain yang mengejek mereka, yang merendahkan status sosial mereka. Ini adalah gambaran yang kontraintuitif, yang tidak populer. Refleksinya. Kepada siapa kita meletakkan kepercayaan kita? Kepada uang atau Tuhan? Mengapa kita tidak nampak seperti Tuhan Yesus, guru kita, Tuhan kita? Karena kita lebih percaya kepada uang daripada Tuhan. Kita sering mendapati diri kita bahwa uang telah memenangkan zero sum game kita. Tuhan Yesus dalam perkataannya yang terakhir bagaimana mengarahkan pertarungan ke arah Tuhan. Ia memberitahu kita bagaimana kita dapat memulainya. Gimana caranya kita supaya memenangkan zero sum game ini? Menempatkan kepercayaan Tuhan sebagai pemberi, sebagai pemilik keuangan kita. Bagaimana cara melakukan? Tidak ada shortcut, tidak ada jalan tengah, tidak ada jalan singkat. Yang harus Anda lakukan adalah setiap hari Anda harus menyadari bahwa hidupmu tidak dinilai dari uang yang kamu hasilkan. Bagaimana caranya kita? Caranya kita adalah dengan menggunakan apa yang kita punya, uang. Dengan menggunakan sumber daya ini. Untuk menjalin apa? Menjalin persahabatan yang kekal. Apa maksudnya? Kita masuk ke bagian yang ketiga. Apa maksudnya? Dengan uang kita menjalin persahabatan yang kekal. Kekayaan yang tidak jujur, di sini berarti Tuhan Yesus sedang memberitahu kita untuk berteman dengan menggunakan kekayaan kita dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah seperti ini. Kekayaan memiliki potensi untuk membuat seseorang menjadi tidak benar. Itu kemampuan uang. Kekayaan mempunyai potensi membuat seseorang tidak hidup dalam kebenaran. Yes, jadi daripada menggunakan uang untuk kejahatan, gunakan saja itu sebagai pengganti untuk melakukan persahabatan. Tapi bukan sembarang persahabatan. Persahabatan yang seperti apa? Gunakan itu untuk mencari persahabatan yang mendapat menerima kamu ke dalam kediaman kekal. Apa maksudnya ini sih? Saudara bingung kan? Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin kepercayaanmu diletakkan, diinvestasikan kepada pemilik sumber daya, pemilik keuangan, daripada mempercayai uang itu sendiri, kita harus memulai mengarahkan pertandingan zero sum game ini ke arah Tuhan. Maka inilah yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Oke, aku akan milih Tuhan nih. Aku akan memenangkan zero sum game ini. Kita harus memulai menggunakan keuangan kita untuk membuat persahabatan abadi. Dengan kata lain kayak gini, kamu harus menggunakan uangmu untuk menuntun orang lebih dekat kepada Kristus. Itu yang dimaksud Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Ada banyak cara. Menyumbangkan dana keuangan kita untuk misionaris, lembaga-lembaga misi. Ya, ada beberapa pekerja misi di tempat ini. Ya, setia kepada orang-orang miskin, memberi kepada orang-orang miskin, mendukung sekolah-sekolah Alkitab yang benar, ya, menghasilkan pelayan-pelayan yang setia kepada Injil, ya, terus menjadi full timer salah satunya, terus membantu organisasi-organisasi gereja, ya, yang kehilangan kesempatan untuk bisa menghasilkan uang, karena uangnya sedikit, saudara bisa support. Saudara bisa kasih persepuluhan kepada gereja lokal di mana saudara bertumbuh. Itu salah satunya membangun persahabatan yang kekal. Membawa orang kepada Kristus. Ini misi saudara. Tadi saya dengar kabar baik ada banyak orang-orang yang perlu kita jangkau dan itu butuh uang. Permasalahannya adalah seperti ini, permasalahannya. Aku benernya pengen sih kok. Aku pengen. Tapi uangku masih cekak, uangku masih sedikit. Izinkan aku cari duit yang banyak dulu ya, ya. Pastor aku ya. Baru setelah itu aku akan kembali, aku akan memberikan itu semua. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 10? Di ayat 10,
Tuhan Yesus tidak ngomong, ya kerja yang banyak nanti bawa ke ladangku supaya ladangku bisa disupport oleh kamu. Enggak. Ayat 10 ngomongnya apa? Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar, tidak jujur dalam hal-hal kecil, ia tidak benar atau tidak jujur juga dalam hal-hal besar. Kamu adalah sebagaimana kamu ada sekarang. Jika kita egois dengan keuangan kita yang kita miliki sekarang, maka kita juga akan egois dengan keuangan kita yang akan kita miliki di masa depan. Berhentilah menunda ketaatan kita dan membuatnya terlihat rohani sepertinya. Ini pasti nanti aku kasih ke Tuhan kok, tunggu tuh, aku ngumpulin uang yang banyak. Aku kerja keras, minggu bila perlu aku lembur kok. Bukan menyalahin yang lembur. Aku akan kerja keras, ini kan demi gereja juga kok. Ini demi pekerjaan Tuhan, itu terlihat rohani. Ya. Poinnya adalah gini, bukan seberapa banyak yang bisa kita beri. Tuhan tidak membutuhkan uang kita kok. Intinya adalah seberapa kita ingin hati kita bergantung kepada pemilik uang daripada uang itu sendiri. Belajar mulai dari yang kecil. Menangkan zero sum game itu. Yang dimana Tuhan menjadi pemenangnya. Dan tidak ada jalan shortcut. Ini perlu dilatih setiap hari. Ini adalah pekerjaan rutin setiap hari. Dari bangun pagi sampai nanti kita tutup mata. Tuhanlah yang harus memenangkan zero sum game itu. Bukan mamon, bukan uang. Pastikan itu di dalam hati saudara. Itu seperti membangun massa otot. Seringkali menyakitkan dan merepotkan kan. Tapi bangun itu. Yesus berkata di ayat 11, di mana bagi kita keselamatan orang lain? Apakah masih ada di dalam hati kita? Waktu kita terus melakukan ini, setia, berapapun saudara mensupport pekerjaan Tuhan, mensupport misinya Tuhan, proyeknya Tuhan, saudara akan mendapati hati saudara seperti ini. Saudara akan melihat orang-orang itu sebagai harta yang sejati yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan inilah yang penting dalam kehidupan. Apa yang tidak bisa dilakukan di surga? Apa yang tidak bisa dilakukan di surga? Itu menjadi bagian yang penting yang bisa kita lakukan di sini. Apa yang tidak bisa dilakukan di surga? Memberitakan Injil. Sudah selesai. Memberitakan Injil. Kita tidak bisa memberitakan Injil di surga. Kita tidak bisa membawa orang kepada Kristus di surga. Di bumi inilah kita bisa melakukan itu. Kita membangun persahabatan. Apakah kita benar-benar menganggap jiwa-jiwa sebagai kekayaan sejati dari segala kekayaan yang menyerahkan hidup kita untuk sesuatu yang kekal ini? Apapun pengorbanan kita untuk membawa satu jiwa mengenal Kristus dan menjadi sahabat kekalmu, itu penting bagi Tuhan. Ya. Kenapa seperti itu saya bisa ngomong? Inilah perintah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang membawa nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang ngomong tok, dia melakukannya. Dia meninggalkan kekayaan yang dia punya di surga, mencari kita untuk menjadikan kita apa? Sahabat. Tentu ini menunjukkan kepada kematiannya. Apa artinya ini? Ini artinya Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk melakukan sesuatu yang belum Tuhan Yesus lakukan. Dalam tingkatan yang jauh lebih besar, Tuhan Yesus telah memberikan bukan cuma uang, dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, hidup yang menjadi hidup kekal buat kita. Dia percaya kepada Bapa, rencana Bapa, dia tinggalkan semua surga. Itu yang membuat dia aman. Ada banyak uang, ada sedikit uang, Tuhan Yesus aman karena dia melihat kepada Bapanya. Ia menanggung semua penderitaan yang dia pikul ketika melayani. Kenapa? Dia melihat sukacita Bapanya. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus rela menanggung semua penderitaan itu sejak awal bagi kita? Kenapa? Apa poinnya? Apakah ia hanya pamer kepada kita seberapa besar dia hebat, seberapa luar biasanya dia percaya kepada Bapa? Apakah Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk, contoh aku ya, jadi teladan nih. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Nah, ini baik-baik, dengarkan baik-baik, ini berita Injilnya.
Kristus melakukannya untuk kita yang setiap hari menyembah uang daripada Tuhan. Supaya apa? Kristus melakukan agar kita diampuni dan menyembah Allah sang pemilik uang itu. Allah sang pemilik sumber kekayaan. Kristus melakukan ini agar kita perhatikan, agar kita disambut di kediamannya yang abadi, yang kekal. Sebagai apa? Sebagai sahabatnya. Dia telah memulai dulu persahabatan dengan kita yang adalah musuh Allah. Dia menjadikan kita sahabat sejati, sahabat kekalnya. Jika hari ini kita mendengar berita kabar baik ini, maukah kita menggunakan keuangan kita untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita sahabat kekal kita, sama seperti kita dijadikan sahabat kekalnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini gospel mission, ini misi. Bukan seberapa banyak yang bisa kamu berikan. Lihat, seberapa banyak ingin engkau bergantung kepada sang pemilik uang. Itu jauh lebih penting daripada berapa jumlah yang kau bisa lakukan. Ada banyak fasilitas, ada banyak kesempatan kau bisa berikan. Ada persepuluhan, ada persembahan. Ada nanti bakalan kita ngeluarin misi ya, untuk menjangkau orang-orang. Semuanya membutuhkan uang. Tapi uang bukan sumber identitas kita lagi. Lihat Yesus. Dia membangun persahabatan. Dia tinggalkan semua kekayaan. Dia turun jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita ya bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Apakah saudara terpesona dengan anugerahnya? Apakah kita lebih terpesona dengan uang, berkat-berkatnya yang Dia berikan? Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita tanggapi firman Tuhan hari ini. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita bersyukur? Apakah berkat-berkatnya atau apa yang Dia sudah kerjakan? Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Seberapa sumber daya keuangan saudara? Tidak ada waktu yang terbaik selain hari ini. Hidupi setiap hari supaya hanya Tuhanlah yang akan memenangkan zero sum game kita. Bukan mamon. Ketika engkau bangun pagi, buka melek mata, dan saudara akan bekerja beraktivitas, serukan dalam hatimu, Allah di dalam Yesus Kristus yang akan memenangkan zero sum game hari ini. Bukan mamon. Karena sumber identitas makna hidupku bukan ditaruh di mamon, bukan ditaruh di uang, tetapi ditaruh di dalam diri Yesus Kristus. Pastikan itu, deklarasikan itu di pabrikmu, di tokomu, di kuliahmu, di sekolahmu. Aku lulus dari kuliah ini, aku memastikan bahwa zero sum game akan dimenangkan oleh Yesus Kristus, bukan mamon. Aku lulus bukan cari mamon, bukan sekedar cari mamon. Tapi aku lulus nanti, aku akan gunakan mamon untuk membangun persahabatan. Sehingga ada banyak orang-orang diterima di kemah kekal.
karena aku terlebih dahulu sudah diterima menjadi sahabatnya, padahal aku dulu harus binasa. Gunakan sumber daya keuangan kita, dan biarlah Kristus memenangkan zero sum game kita. Terpujilah namamu Tuhan. Bangun jemaatmu ini dengan kesadaran seperti itu, bersukacita dengan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Bapa di surga, dan pulanglah jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Engkau akan dipercayakan sebagai pengelola apapun itu, keuangan-keuangan yang Tuhan berikan, mulai dari hal-hal yang kecil. Gunakan itu waktunya hari ini. Bangun itu di dalam dirimu. Tuhan akan memberkatimu dengan berlimpah, mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia anugerahnya, supaya engkau menjadi berkat melalui sumber keuanganmu bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang di sekitarmu, supaya ada banyak orang-orang yang diterima oleh Tuhan di kemahnya yang abadi, yang kekal, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menggunakan uang yang Tuhan percayakan kepadamu sebagai pengelola dengan benar, dengan bertanggung jawab, sehingga kerajaan Tuhan bisa dikerjakan di dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan ini mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Dia pemilik sumber semuanya itu datang kembali menjemput kita, bersekutu dengan kita di langit bumi yang baru. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat ini tercurah atas kehidupan kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan, ini ada peluang, ada kesempatan. Bentar lagi Natal, dan kita membutuhkan dana, membutuhkan uang untuk kita memberitakan Injil melalui acara Natal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berkontribusi. Ya, saudara tidak akan pernah mendengar lagi di tempat ini, berilah maka kamu akan terjadi terobosan keuangan di dalam hidupmu. Tidak akan pernah. Lihat di mana saudara akan menaruh kepercayaanmu, kepada uang atau kepada sang pemberi uang itu. Dan ini pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa berkontribusi, terlibat di dalamnya untuk saudara bisa berbagi bersama-sama orang-orang yang belum mengenal Injil. Jadi kita akan dilayani oleh Pastor Hatta Halimas tanggal 7 Desember sore hari di tempat ini. Dan kita membutuhkan dana sekitar 8 juta budgetnya, saudara bisa, seharusnya kita mau tingkatkan sampai 800 miliar sih sebenarnya. Kita gede-gedean 40 hari 40 malam, enggak ya, 8 juta aja cukup ya. Jadi nanti kita undang teman-teman, ini waktu yang terbaik untuk membangun persahabatan melalui uang kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita kelas equip, saudara yang ikut kelas equip bisa bersiap-siap. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap cari jiwa bagi Tuhan Yesus.